Halo, sobat-sobat rehat sejenak. Kembali lagi di channel ini. Mari kita keluar dari rutinitas yang membosankan dan membicarakan sesuatu yang mencerdaskan. Sobat-sobat rehat sejenak, kali ini kita akan menguraikan tentang salah satu tokoh besar di dalam sejarah perkembangan negara, terutama kaitannya dengan perkembangan negara hukum di dunia tentunya, di mana tokoh ini adalah tokoh yang lahir dari Inggris yang ada pada abad ke-17, yang tentu tokoh ini telah memberikan sumbangsi yang begitu besar, begitu luar biasa terhadap perkembangan negara, terutama perkembangan negara hukum. Dan saya kira juga bagaimana Indonesia terbentuk sebagai sebuah negara hukum itu boleh jadi juga kalau kita telusur lebih mendalam, ini juga ada kaitannya begitu ya dengan pemikiran-pemikiran dari John Locke. Oke, sobat-sobat rehat sejenak, John Locke sebagai salah satu pemikir besar di dunia ini kemudian memiliki satu tesis, tepatnya ada dua tesis yang nanti kita akan uraikan. Yang pertama adalah terkait dengan bahwa menurut John Locke, tujuan dari negara itu adalah melindungi hak asasi manusia. Dan dalam konteks ini hak asasi yang dimaksud oleh John Locke adalah berkaitan dengan hak milik. Itu yang pertama, tesis yang pertama. Tesis yang kedua adalah terkait dengan bahwa eksistensi sebuah negara, keberadaan sebuah negara atau kewenangan sebuah negara itu adalah terbatas. Ada pembatasan-pembatasan, artinya tidak berkuasa secara mutlak atau berkuasa secara absolut begitu. Dua tesis inilah yang nanti akan kita uraikan secara mendalam, sobat-sobat rehat sejenak, dan mari kita ikuti lebih lanjut lagi. Sobat-sobat rehat sejenak, kalau kita lihat berkaitan dengan hak asasi manusia, John Locke adalah salah satu tokoh yang betul-betul memikirkan tentang hak asasi ini, terutama berkaitan dengan hak milik. Jadi menurut John Locke, manusia itu terlahir secara bebas dan juga setara, memiliki kebebasan dan memiliki kesetaraan, memiliki hak atas kebebasan dan juga memiliki hak atas kesetaraan. Itu adalah hak alamiah yang dimiliki oleh seorang manusia. Makanya dalam konteks filsafat John Locke, dia kemudian menguraikan bagaimana sejarah perkembangan manusia begitu sejarah perkembangan manusia sampai kemudian terbentuklah menjadi sebuah negara. Dari keadaan alamiah, kemudian menjadi keadaan peperangan, dan kemudian menjadi sebuah negara. Itu adalah fase perkembangan manusia. Kalau kita mau lihat lebih jauh lagi, di fase yang pertama dalam konteks keadaan alamiah, manusia menurut John Locke lahir secara memiliki kebebasan dan memiliki kesetaraan begitu. Mereka juga memiliki hak milik yang ini tidak bisa diambil oleh siapapun itu. Karena hak milik ini diberikan oleh Tuhan, diberikan oleh kekuasaan di luar diri manusia. Yang tentu dalam konteks ini tidak ada orang lain atau kekuasaan lain yang bisa mengambil alih hak milik tersebut. Itu adalah kondisi yang pertama. Jadi tentu dalam konteks ini ketika keadaan alamiah ini, hubungan antar manusia dengan manusia yang lain ini saling menghormati begitu atau saling menghormati hak milik yang ada begitu. Namun dalam perkembangannya tentu dalam konteks hak milik ini kan antara satu orang dengan orang yang lain ini memiliki perbedaan. Ada manusia yang memiliki hak milik yang begitu banyak, ada manusia yang memiliki hak milik yang
tidak banyak, dalam artian sedikit begitu. Inilah yang kemudian membuat manusia itu mengalami ketakutan, ya, bahkan juga mengalami kerakusan itu, sehingga muncullah yang disebut oleh John Locke sebagai fase yang kedua, itu adalah fase dalam keadaan peperangan gitu, antar orang dengan orang yang lain, ya, ini saling berebut hak milik gitu. Bahkan tidak hanya pada level manusia, orang per orang gitu, tapi juga sudah masuk pada ranah komunitas, ya, kelompok begitu. Dan dalam skala yang lebih besar lagi tentu kelompok yang lebih besar, misalnya dalam konteks pada waktu itu adalah kerajaan, ya, yang melakukan ekspansi, invasi ke beberapa tempat, ya, salah satunya adalah berkaitan dengan hak milik ini. Nah, dari situlah kemudian masyarakat atau manusia ini berpikir bagaimana hak milik yang dia miliki ini, yang dia dapatkan ini bisa terjaga, ya, bisa aman, ya, dari gangguan, ya, dari pengambil alihan orang lain begitu. Maka kemudian individu-individu ini yang ada dalam masyarakat itu kemudian bersepakat, ya, melakukan perjanjian, ya, untuk apa? Ya, untuk membentuk sebuah negara. Jadi ada fase pertama adalah fase keadaan alamiah, ya. Fase yang kedua adalah keadaan peperangan, dan yang ketiga adalah terbentuknya sebuah negara. Jadi terbentuknya sebuah negara itu tidak ujuk-ujuk terbentuk, tidak itu, tapi melalui proses yang begitu panjang begitu, dari keadaan alamiah, kemudian keadaan peperangan, dan terbentuknya sebuah negara. Jadi negara terbentuk itu karena ada perjanjian masyarakat. Masyarakat kemudian bersepakat, ya, melakukan perjanjian begitu untuk menyerahkan, ya. Jadi perjanjian itu berisi penyerahan hak kepada negara. Agar apa? Agar negara bisa melindungi hak asasi yang dimiliki oleh manusia, ya, atau oleh masyarakat. Sehingga dari sinilah kemudian menurut John Locke negara hadir, ya, untuk melindungi kepentingan manusia, untuk melindungi hak milik manusia. Dari apa? Ya, dari pelanggaran hak-hak yang dilakukan oleh manusia-manusia yang lain. Ya, itu kondisi pertama. Nah, oleh karena itulah maka tadi saya sudah singgung di awal bahwa tujuan negara itu adalah melindungi. Jadi tesis pertama dari John Locke adalah melindungi hak asasi manusia. Ya, melindungi hak asasi manusia. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana ketika negara itu tidak mampu melindungi hak asasi manusia? Ya kan? Bagaimana ketika negara itu justru malah menjadi aktor di balik pelanggaran terhadap hak asasi manusia? Nah, ini nanti kita bisa uraikan, ya, di pertemuan-pertemuan berikutnya gitu, ya. Bagaimana kemudian sikap manusia gitu. Tapi secara teori, ya, dari secara tesis dari John Locke adalah tujuan dari dibentuknya negara adalah melindungi hak asasi manusia, terutama berkaitan dengan hak milik, yaitu hak atas kehidupan begitu, ya. Ada 3 hak yang menjadi concern dari John Locke. Pertama itu adalah hak atas kehidupan begitu, ya, hak untuk hidup. Dan yang kedua adalah hak atas kebebasan, ya. Jadi bebas, setiap manusia itu bebas untuk melakukan sesuatu begitu. Dan yang ketiga adalah hak atas kesetaraan. Ya, 3 hal ini yang menjadi concern dari John Locke. Nah, tesis yang kedua yang disampaikan oleh John Locke itu terkait dengan kekuasaan negara. Bahwa John Locke berpandangan bahwa negara itu, ya, harus dibatasi kewenangannya, ya, karena tadi juga sudah saya singgung bahwa negara tidak boleh absolut begitu, ya. Nah, dalam konteks ini tentu ada latar belakang yang menjustifikasi kenapa John Locke berpikir seperti itu gitu, ya, memiliki pandangan semacam itu. Terutama ini berkaitan dengan latar belakang historis Inggris pada waktu itu, ya, pada era John Locke begitu, yang kemudian absolut, ya. Jadi Inggris pada waktu itu adalah absolut karena dipimpin oleh seorang raja pada waktu itu. Oke, kita balik lagi. Jadi menurut John Locke, ya, ini tesis yang kedua, bahwa negara, kewenangan kekuasaan negara itu harus dibatasi. Oleh karena itulah pembatasan itu menurut John Locke bisa dilakukan dengan beberapa hal, ya. Yang pertama adalah pembatasan itu dilakukan dengan memberikan kewenangan pembentukan hukum itu kepada parlemen. Jadi keabsahan pembentukan hukum itu diberikan kepada parlemen melalui suara mayoritas.
Ya. Jadi ada institusi tersendiri, ya, ada lembaga tersendiri yang membuat hukum, bukan lagi raja, tetapi adalah parlemen. Nah, ini penting. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut John Locke, ya, cara untuk membatasi itu adalah dengan membagi kekuasaan, ya, atau memisahkan kekuasaan-kekuasaan dalam sebuah negara. Nah, pemisahan kekuasaan ini dibagi menjadi 3. Ya. Yang pertama adalah kekuasaan legislatif. Ya. Nah, kekuasaan legislatif ini berkaitan dengan apa? Tentu adalah pembentukan hukum, ya, yang dilakukan oleh parlemen. Yang kedua adalah kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif inilah yang nanti akan menjalankan hukum yang dibuat oleh legislatif. Ya. Dan yang ketiga adalah kekuasaan federatif. Kekuasaan federatif ini berkaitan dengan hubungan luar negeri, termasuk juga ketika sebuah negara itu ingin declare untuk perang, ya, itu dipegang oleh kekuasaan federatif. Dalam konteks ini, sahabat-sahabat rehat sejenak, kita bisa melihat bahwa John Locke berpikir kekuasaan itu tidak boleh sentralistik. Gitu. Kekuasaan harus terbagi, ya, atau kekuasaan itu harus terpisah. Ada legislatif, ada eksekutif, dan juga ada federatif. Nah, cuman pertanyaan berikutnya adalah, ini yang ketiga ini. Ya, jadi cara untuk membatasi tadi itu adalah ketika kekuasaan-kekuasaan itu, kekuasaan-kekuasaan yang ada ya, eksekutif, legislatif, federatif, itu tidak mampu melindungi hak asasi manusia, hak warga negara, maka menurut John Locke, masyarakat boleh untuk kemudian merebut kembali, ya, hak yang sebelumnya telah diberikan kepada negara dengan cara apapun, baik itu dengan cara dialog begitu, ya, dengan cara meminta secara baik-baik, atau bahkan dengan cara-cara kekerasan begitu, dengan pengerahan massa gitu ya, karena negara dianggap gagal, ya, atau lembaga-lembaga kekuasaan yang ada tadi dianggap gagal. Gagal untuk apa? Ya, gagal untuk mewujudkan atau melindungi hak asasi manusia. Ya, ini yang menjadi hal yang sangat penting dalam tesis kedua dari John Locke, ya, saudara-saudara sekalian. Nah, yang tidak kalah penting, saudara-saudara sekalian, semua tadi itu, ya, semua pembatasan-pembatasan tadi itu, menurut John Locke harus ada atau harus diatur dalam sebuah konstitusi. Maka di sini kita bisa melihat, ya, cara berpikir dari John Locke ini, ya, yang kemudian menitik beratkan pentingnya konstitusi dalam sebuah negara. Konstitusi itu dijadikan sebagai dasar untuk menjalankan kekuasaan yang ada dalam sebuah negara. Baik itu kekuasaan yang dijalankan oleh legislatif, ya, kekuasaan yang dijalankan oleh eksekutif, maupun kekuasaan yang dijalankan oleh federatif. Dan teori inilah yang nanti akan dikembangkan oleh para pemikir-pemikir setelah John Locke, ya. Ada Rousseau, kemudian ada Montesquieu, ya, yang tentu nanti kita juga akan uraikan itu bagaimana pemikiran dari Rousseau dan juga Montesquieu. Ini juga berkaitan sekali dengan bagaimana perkembangan sebuah negara. Nah, negara yang dikonsepsikan oleh John Locke ini adalah masuk dalam kategori negara klasik, ya. Jadi masuk dalam kategori negara klasik. Yang kita lihat fasenya tadi itu mulai dari keadaan alamiah, kemudian masuk pada keadaan peperangan, dan juga masuk dalam proses pembentukan atau terbentuknya sebuah negara. Nah, mudah-mudahan uraian singkat ini bisa memberikan gambaran, ya, secara sederhana bagaimana cara berpikir John Locke begitu, ya, bagaimana kerangka berpikir John Locke, ya. Tentu juga masih ada banyak sekali keterbatasan, ya. Nah, nanti kita bisa perdalam lagi, ya, di pembahasan kita berikutnya mengenai pemikiran dari John Locke ini, ya, terutama terkait dengan negara hukum, ya. Yang ingin saya garis bawahi adalah bahwa John Locke telah berkontribusi cukup penting, ya, di dalam sejarah perkembangan sebuah negara, termasuk juga terkait dengan sejarah perkembangan hukum di dunia, ya. Dan saya kira Indonesia juga patut berterima kasih, ya, terhadap cara-cara berpikir dari John Locke gitu.
Kira-kira itu sobat-sobat rehat sejenak ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ya channel ini tetap istiqomah untuk menyampaikan informasi-informasi baik, informasi-informasi yang mencerdaskan, dan jangan lupa sekali lagi subscribe ya, like, komen, dan nyalakan notifikasi. Sampai bertemu di pembahasan kita berikutnya. Selamat sore.